Topik yang harus lo kuasai saat PDKT sama cewek kalau nggak mau dicap cowok garing. Lo gagal PDKT bukan karena lo jelek, tapi karena lo ngebosenin. Gue tahu lo pernah ada di posisi ini. Obrolan udah mulai, chatnya lancar, kadang dia bales cepet, kadang dia ketawa di chat, tapi ujung-ujungnya dia hilang, nggak mau ketemu, nggak antusias. Padahal lo udah coba semua cara. Lo ngechat tiap hari, lo bilang semangat ya kerjaannya, lo kasih perhatian kecil, tapi tetap dia datar. Dan lo bingung, salah gue di mana? Well bro, kadang bukan karena lo kurang effort, kadang bukan juga karena dia gak tertarik sama cowok. Kadang lo gak bisa bikin dia penasaran, gak bisa bikin dia mikir, gak bisa bikin dia ngerasa klik waktu ngobrol. Karena lo gak tahu topik obrolan yang bisa nyentuh dia di tempat yang gak semua cowok bisa nyentuh, pikiran dan emosinya. Cewek itu bukan nyari chatting buddy, mereka nyari energi, nyari feel. Cewek bisa dapet cowok ganteng dari Instagram, cewek bisa dapet cowok kaya dari circle kampus atau kerjaan, tapi cowok yang bikin mereka betah ngobrol, tertarik balik, dan kepikiran diam-diam itu langka. Dan percayalah, obrolan kamu lagi apa atau udah makan belum nggak masuk hitungan. Cewek bukan butuh cowok yang nanya-nanya doang, dia butuh cowok yang punya cerita, punya arah, punya rasa di balik kata. Makanya hari ini gue bakal kasih lo 8 topik yang harus lo kuasai waktu PDKT. Biar lo nggak cuma sekadar cowok yang baik dan lucu, tapi jadi cowok yang bikin dia ngerasa gue pengen ngobrol terus sama dia. 1. Masa kecil dan mimpi konyol. Ini bukan topik receh bro, justru ini adalah jalan pintas buat nyentuh bagian terdalam cewek, nostalgia dan inner child. Contoh, dulu gue sempat pengen jadi Power Ranger, serius, tapi gue anaknya cupu, akhirnya jadi penjaga kantin waktu main peran. Lu cerita kayak gini, cewek bisa ketawa, bisa kaget, bisa ikut cerita balik. Kenapa ini penting? Nostalgia membangun emosional bonding. Lo ngajak dia ke zona aman masa lalu. Manfaat PDKT-nya, lo kelihatan manusiawi, gak sok keren, gak fake. Cewek jadi ngerasa nyaman buat ngebuka layer pribadinya. Lo bisa coba bilang gini, lo dulu waktu kecil cita-citanya jadi apa? Gue suka banget naik sepeda waktu kecil. Lo tim sepeda atau main boneka? 2. Musik, film, dan buku favorit. Tapi gali emosinya, bukan cuma judulnya. Semua orang suka musik dan film, tapi sedikit yang bisa ngobrolin maknanya. Contoh, gue nggak tahu kenapa, tapi kalau dengerin lagu lawas kayak Dewa, rasanya kayak diingatin sama rumah. Nah, obrolan kayak gini ngebuka pintu ke pengalaman pribadi dia. Lo jadi bukan cuma orang yang ngobrol, tapi orang yang bikin dia mengenang sesuatu. Reflective questioning meningkatkan koneksi emosional. Lo nggak cuma ngobrol, tapi menggugah isi kepala dan hati dia. Kata-kata lain misalnya, lo pernah nggak sih nonton film yang bikin lo ngerasa sedih banget? 4. Hal yang bikin dia kesel tapi jarang dia ceritain. Lo tahu nggak sih topik paling underrated dalam PDKT? Topik yang bikin cewek ngerasa, kok dia bisa bikin gue ngomongin ini ya? Contoh, gue tuh paling kesel kalau orang bilang udah biasa ke sesuatu yang nyakitin gue. Nah, lo juga bisa mancing hal kayak gitu, tapi bukan nanya langsung, lo kesel sama apa? Lo pancing pelan. Menurut lo, cowok tuh harus ngerti semua kode cewek atau cewek juga harus belajar ngomong jujur? Dari situ, dia bisa curhat hal-hal yang belum tentu dia cerita ke sahabatnya. Curhat mendalam meningkatkan trust hormon oksitosin, dan cowok yang bisa dengerin curhat yang gak biasa berarti cowok itu punya akses ke hatinya. Misalnya gini, pernah gak sih orang bikin lo marah tapi lo malah pura-pura oke?
4. Hal aneh yang lo takutin atau lo percaya tapi orang lain ngatain. Cewek itu suka sama cowok yang punya anehnya, tapi bukan yang lebay, yang jujur aja. Gue percaya karma itu nyatet semua, bahkan yang kita kira sepele. Ngobrolin hal ini bikin lo beda, lo nggak datar, lo nggak textbook, lo punya sisi yang personal, sisi yang real banget. Hal unik yang lo akui bikin orang lain berani buka sisi vulnerable mereka. Ini namanya mirroring disclosure. 5. Lo nggak bisa asal lempar topik, lo harus bisa baca mood cewek dulu. Pernah nggak lo ngobrol sama cewek, topiknya seru menurut lo, tapi mukanya datar. Dia cuma jawab, haha iya sih, terus ngelirik HP. Bukan karena topiknya garing, tapi karena lo salah waktu. Banyakan cowok salah bukan karena nggak punya bahan obrolan, tapi nggak ngerti timing dan vibe. Lo bisa ngajak ngomong soal mimpi hidup, tapi kalau dia lagi stres gara-gara kerjaan, buyar semua. Lo udah siap cerita soal passion, nilai hidup, filosofi cinta, bahkan lo udah nyiapin jokes receh biar dia senyum, tapi mukanya makin bete, lo makin panik, makin ngoceh. Itu kayak lagi presentasi depan kelas tapi satu kelas malah tidur. Padahal yang lo butuhin cuma satu kemampuan, membaca momen dan suasana hati dia. Cewek punya gelombang emosi yang berubah-ubah. Hari ini dia excited banget ngomongin karir, besoknya dia cuma pengen diam dan dimengerti. Kalau lo maksa terus, lo bukan terlihat menarik, lo terlihat gak peka. Jadi, bukan cuma soal apa yang lo omongin, tapi kapan dan bagaimana lo omongin. Latih empati radar lo, baca wajahnya, nada suaranya, bahasanya. Kalau dia lagi melo, lo masuk pelan. Kalau dia lagi semangat, lo bisa eksplor topik yang lebih dalam. Peka adalah senjata komunikasi paling underrated. 6. Bahas topik yang menggali identitas, bukan cuma aktivitas. Obrolan yang bikin cewek mikir, gue nyaman banget sama dia, bukan soal film favorit, tapi soal kenapa lo suka film itu. Cewek nggak jatuh cinta ke cowok karena tahu lo suka lari pagi atau baca buku, tapi karena dia bisa lihat lo yang sebenarnya lewat semua cerita itu. Bayangin dua cowok ngajak ngobrol cewek. Cowok A, lo suka traveling kemana aja? Cowok B, tempat paling jauh yang pernah lo datangin pas lo ngerasa harus kabur dari hidup lo yang sekarang di mana? Kira-kira siapa yang bikin dia mikir semalaman? Cewek bukan sekadar butuh obrolan yang menyenangkan, dia butuh obrolan yang membuka dirinya sendiri. Kalau lo cuma bahas hobi, makanan, dan cuaca, itu semua bisa dia dapat dari siapapun, nggak ada jejak emosional lo di sana. Tiap obrolan harus punya lapisan, dari permukaan ke dalam. Contoh, lo suka kopi, terus kenapa kopi bisa jadi momen nyaman buat lo? Lo suka musik jazz, ada cerita di balik kenapa lo suka nggak? Ini bukan interogasi, tapi bikin dia ngerasa dilihat, bukan cuma didengarin. Ketika lo berhasil bikin dia menjelaskan dirinya sendiri, dia secara nggak sadar lagi membuka hatinya buat lo. 8. Lo harus punya realitas sendiri yang lebih kuat dari sekadar cinta. Cowok yang paling menarik bukan yang paling romantis, tapi yang punya hidup menarik bahkan tanpa cewek. PDKT itu bukan soal gimana caranya dapetin dia, tapi gimana caranya lo nunjukin bahwa lo pantas buat didapetin juga. Kalau semua dunia lo muter di sekeliling dia, cewek langsung tahu lo nggak punya realitas yang kuat. Lo ngebales chat dia cepet-cepet, lo cancel nongkrong demi dia, lo tunda kerjaan cuma buat bisa teleponan. Lo pikir itu bentuk cinta, padahal itu tanda lo nggak punya hidup yang lebih penting dari dia. Cewek bisa ngerasa lo terlalu available, nggak ada misteri, nggak ada ketegangan, dan itu bikin dia bosen. Dia mulai ngetes lo, kalau gue cuekin dia tetap nungguin nggak, dan lo tetap di sana, nggak kemana-mana. Akhirnya lo nggak lagi menarik, lo jadi cadangan, lo jadi pengikut. Lo harus punya misi, bukan cuma hidup buat cinta, tapi cinta yang datang karena lo hidup dengan misi.
Lo suka desain, musik, bisnis, politik, seni bela diri, bangun dunianya. Lo harus bisa ngajak dia masuk ke dunia lo, bukan lo yang larut di dunianya. Cowok yang bisa bikin cewek ikut terpesona ke dalam hidupnya adalah cowok yang gak butuh cewek, tapi cewek yang butuh dia. PDKT itu bukan lomba kasih perhatian, tapi proses seleksi dua jiwa. Kalau lo pengen cewek yang berkualitas, lo harus siap ngasih rasa dan realitas yang lebih dari sekadar gombal dan ajakan nonton. Bangun obrolan kayak lo bangun rumah, ada pondasi, ada emosi, ada rasa penasaran, dan satu hal terakhir. Cewek jatuh cinta bukan karena lo ngejar dia keras-keras, tapi karena dia pengen tinggal di dunia yang lo bangun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Kuliah PDKT, biar lo makin mudah